Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan podcast cerita bermakna sesi ketiga episode keempat ya. Kita akan mendengarkan beberapa cerita bermakna dan tentu saja ini adalah cerita bermakna pengantar tidur ya. Jadi akan saya bacakan dengan perlahan. Cerita pertama ini berjudul Hadiah Natal yang Mahal. Penulis cerpen Amerika terkemuka, O. Henry, menulis sebuah kisah Natal tersohor. Kisah itu tentang sepasang suami istri muda yang sedemikian saling mencintai. Natal sudah dekat dan mereka ingin saling memberi hadiah. Tetapi mereka sangat miskin dan tidak mempunyai uang untuk membeli hadiah. Maka mereka masing-masing tanpa saling memberitahu, memutuskan untuk menjual miliknya yang paling berharga. Bagi sang istri, harta miliknya yang paling berharga adalah rambutnya yang panjang dan berkilau. Ia pergi ke sebuah salon dan menyuruh memotong rambutnya. Kemudian ia menjual potongan rambutnya itu untuk membeli sebuah rantai arloji yang indah untuk arloji suaminya. Sementara itu, sang suami pergi kepada seorang tukang emas dan menjual satu-satunya arloji yang dimilikinya untuk membeli 2 potong sisir yang indah untuk rambut kekasihnya. Ketika hari Natal tiba, mereka saling menyerahkan hadiah. Mula-mula mereka menangis terharu, namun kemudian keduanya tertawa. Tidak ada lagi rambut yang perlu dirapikan dengan sisir indah pembelian sang suami, dan tidak ada lagi arloji yang memerlukan seutas rantai indah pembelian sang istri. Tetapi ada sesuatu yang lebih berharga daripada sisir dan rantai arloji, yaitu pesan di balik hadiah-hadiah itu. Mereka masing-masing telah mengambil yang terbaik dari dirinya untuk diberikan kepada pasangannya. Suatu hadiah bukanlah hadiah jika tidak menimbulkan suatu pengorbanan dalam diri kita, dan jika tidak menjadi bagian dari diri kita sendiri. Oh, Henry, wow, dalam ya. Pemberian itu ya ada pengorbanan, baru masuk ke pemberian. Ya. Baiklah, kita lanjutkan cerita selanjutnya ya. Cerita selanjutnya ini berjudul Tukar-Menukar Hadiah. Masa Natal adalah masa saling memberikan hadiah. Tetapi apakah itu memberi hadiah ataukah menukar hadiah? Tidakkah ini lebih sebagai suatu permainan daripada suatu pemberian? Orang-orang kaya dan bijaksana pada saat ini mempertimbangkan 2 hal bila mereka memberikan hadiah-hadiah Natal. Di mana mereka berpijak, apa status mereka, dan dengan siapa kiranya mereka tetap berhubungan. Pemberi mencoba menduga apa yang dikehendaki penerimanya, dan juga memperhitungkan gambaran yang sesuai tentang seseorang. Orang besar dan terkenal dalam sejarah telah mengalami masa serupa. Ratu Victoria pasti merasa sangat sedih ketika ia memberikan Gunung Kilimanjaro di Afrika kepada Kaisar Wilhelminus. Emerson telah mengatakan bahwa hadiah sejati satu-satunya adalah diri sendiri. Dahulu, Cleopatra memberikan dirinya kepada kaisar dengan terbungkus dalam permadani. Sekarang, salah satu hadiah yang paling pribadi dan penting adalah pemberian waktu kita bagi orang lain. Pemberian sejati dari 3 orang bijak dari timur bukanlah mur, kemenyan, dan emas, tetapi waktu dan kesulitan yang mereka alami dalam mengantar pemberian-pemberian itu. Diambil dari Time, mungkin majalah Time ya. Ya. Dalam ini makna pemberiannya bukan sebagai sesuatu yang benda kelihatannya ya, tetapi intensi hati kita. Baiklah, kita lanjutkan. Cerita selanjutnya ini berjudul Kebaikan Hati. Kisah ini tentang suatu gempa bumi di Cina. Ketika gempa itu terjadi, seorang petani sedang berdiri di puncak bukit yang dikelilingi oleh sawahnya.
Tiba-tiba ia melihat air laut bergulung dari pantai ke tengah lautan seperti sejumlah besar binatang yang siap meloncat. Ia tahu bahwa loncatan itu akan menjadi gelombang pasang yang mendatangkan malapetaka. Ia melihat petani-petani lain sedang bekerja di sawah yang letaknya lebih rendah. Bila gelombang pasang itu kembali menerjang ke pantai, mereka pasti disapu bersih oleh kedahsyatannya. Bagaimanapun, ia harus memanggil mereka untuk naik ke bukit tempat ia berdiri. Tanpa berpikir panjang, ia segera membakar tumpukan jeraminya dan dengan keras membunyikan lonceng di kuil. Petani-petani itu berpikir bahwa kebunnya terbakar dan bergegas menuju ke puncak bukit itu untuk menolongnya. Dengan susah payah, mereka berjuang untuk mencapai puncak bukit itu. Dan ketika itu juga mereka mendengar dan melihat pusaran dinding air laut yang menyambar petak-petak sawah yang baru saja mereka tinggalkan. Maka pada saat itulah mereka sadar bagaimana petani itu telah menyelamatkan nyawa mereka. Sejak hari itu, para petani itu pergi ke kuil untuk mendoakan teman mereka yang karena kebaikan hatinya telah menyelamatkan hidup mereka. Cerita ini diambil dari Edmund Fuller ya. Cerita yang menarik, wow luar biasa ini. Kita dengarkan cerita selanjutnya ya. Menginginkan orang lain bahagia, judulnya. Karya Ernest G. Lewis. David Garroway adalah salah satu tokoh pertama pewawancara televisi terkenal. Setelah ia menjadi cukup kaya, ia ditanya tentang pemahamannya tentang hari Natal. Ia mengatakan bahwa tampaknya orang-orang tua semakin sulit untuk mengatakan apa yang mereka inginkan untuk hari Natal. Saya memperhatikan, katanya, bahwa kebanyakan orang meminta sesuatu yang bersifat material untuk hari Natal. Hal ini pernah menjadi dambaanku, tetapi sekarang sudah tidak lagi. Saya kebetulan menjadi seseorang yang dapat memenuhi segala sesuatu yang diinginkan. Tetapi saya menemukan bahwa apa yang sesungguhnya saya inginkan, saya tidak dapat membelinya sama sekali. Saya ingin kedamaian, kedamaian hati, kedamaian jiwa. Suatu kedamaian sejati yang hanya dimiliki ketika Anda sungguh-sungguh tidak menginginkan sesuatu apapun. Sekarang, bila saya menanyakan pertanyaan itu, saya memformulasikannya begini. Jika Anda memiliki segala sesuatu yang Anda inginkan, jika Anda memiliki banyak uang seperti yang Anda inginkan di dunia ini, jika Anda dapat membeli semua yang Anda inginkan, lalu apa yang Anda inginkan untuk hari Natal? Seorang putri kecil membungkam saya dengan jawabannya, katanya, saya menginginkan kebahagiaan dan menambahkan bagi orang lain. Sungguh hari Natal yang sejati seperti gadis kecil yang berdoa mengantar tidurnya itu. Allah, saya mempunyai waktu seistimewa hari ini. Kemudian ia menambahkan, saya berharap engkau juga. Amin. Ini menginginkan kebahagiaan orang lain itulah yang terbaik ya, yang membuat kita berbahagia. Baiklah teman-teman, itu tadi satu cerita terakhir untuk malam hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.